Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahidatun hurmatuha la 'ala ta'bidi bal min jihatil jam'i. Wa wahidatun utawi waton siji. Ini yang betul wawunya dimaknai atof gitu, karena memang waw ini waw atof kepada sab'un yang sebelumnya. Tidak boleh dihilangkan karena nanti tujuannya biar menyempurnakan bilangan 14 itu. Berarti maknanya wa wahidatun lan utawi waton siji. Wa wahidatun lan utawi waton siji iku hurmatuha, utawi keharumane wahidah. Iku hurmatuha utawi keharumane wahidah. Iku la 'ala ta'bidi, ora ing ngatasé salawase. Iku la 'ala ta'bidi, ora ing ngatasé salawase. Bal min jihatil jam'i, balik iku saking arah-arah ngumpulaken. Bal min jihatil jam'i, balik iku saking arah-arah ngumpulaken. Faqad halih blokone al-jam'i. Wahia utawi wahidatun iku ukhduz zaujati, dulur wadone bojo wadon. Iku ukhduz zaujati, dulur wadone bojo wadon. Tafriknya fala yajma'u, moko ora kena ngumpulaken sapa rajul. Fala yajma'u, moko ora kena ngumpulaken sapa rajul bainaha ing dalem antarane zaujah. Bainaha ing dalem antarane zaujah wa baina ukhtiha, lan ing dalem antarane dulur wadone zaujah. Lan ing dalem antarane dulur wadone zaujah min abin saking jalur bapak, au ummin utawa jalur ibu. Wa bainahuma, lan iku tetep ing dalem antarane zaujah wa ukhtiha. Wa bainahuma, lan iku tetep ing dalem antarane zaujah wa ukhtiha nasabun utawi nasab. Aw rada'un utawa rada' atau tunggal susuan. Walau radiyat senajan wis ridho. Walau radiyat senajan wis ridho sapa ukhtuha, dulur wadone zaujah. Sapa ukhtuha, dulur wadone zaujah, oleh ridho bil jam'i kelawan den madu atau den kumpulaken. Bil jam'i kelawan den kumpulaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahidatun hurmatuha la 'ala ta'bidi bal min jihatil jam'i. Kemarin sudah disimpulkan bahwa mahram atau perempuan yang diharumkan disebabkan karena nasab atau rodo atau musoharo. Semua itu keharumannya adalah selama-lamanya, tidak ada batasan waktu. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun, status itu tidak akan pernah berubah. Ini bagi yang mahram kemarin atau muharramat yang kemarin. Dan sekarang ini ada tambahan satu muharramat atau satu perempuan yang juga haram dinikahi, namun keharumannya itu tidak selama-lamanya.
melainkan di sini bal min jihatil jam'i, keharamannya hanya ditinjau dari sudut pandang dimadu atau dikumpulkan dengan sang istri. Siapakah perempuan ini? Yaitu adalah ukhtuz zaujah, saudara perempuan dari istri, baik adik atau mbak. Nah, ini haram dinikah. Cuman keharumannya di situ tidak selama-lamanya. Sehingga di sini dabuna ulama fala yata'abbadu tahrimuha bal yahrumu jam'uha ma'az zaujati fil ismati faqat. Perempuan yang disebut tadi itu keharumannya tidak selama-lamanya, akan tetapi haramnya hanya sekedar dikumpulkan bersama seorang istri saja dalam satu suami. Maksudnya misalkan contohnya ada seorang suami menikahi mbak Yunya sama adiknya, itu tidak boleh. Nah, ini keharumannya tidak selama-lamanya, kok nanti ada perubahan kondisi, maka itu pun status juga bisa berubah. Contoh misalkan bimautiz zaujah, istrinya meninggal, maka halal sudah, adiknya atau mbak Yunya dinikah, itu halal. Atau bibainunatiha, disebabkan istrinya sudah ditalak 3, ditalak bain, maka status saudarinya itu sudah halal dinikah. Beda kasus nanti apabila sang istri itu ditalak, talaknya talak roj'i, talak 1 atau talak 2, maka dabun ulama fala tahillu nahwu ukhtiha madamat fil iddah, maka saudarinya istri sampean yang ditalak 2 atau 1 saja itu tidak halal dinikah selama masih berada dalam masa iddah. Kenapa? Karena perempuan yang ditalak roj'i dan masih menjalani masa iddah itu fi hukmi zaujah, masih berada dalam hukum status istrinya. Sehingga kalau kapan-kapan suami ingin merujuk, ingin kembali lagi, ingin menyambung hubungan kembali, maka otomatis ikatan suami istri akan terbentuk kembali. Ini bagi perempuan yang ditalak roj'i, beda dengan yang bain tadi. Jadi ini lagi saya maksud saudarinya istri itu haramnya tidak selama-lamanya, menyesuaikan kondisi hubungan dia dengan istrinya. Man banbini pakun, maka ia sampai gen bila itu pakun, maka dia haram dinikahi. Pon wahia ukhtuz zaujati fala yajma'u bainaha wa baina ukhtiha. Ini semua berdasarkan dabuna Gusti Allah dalam Quran, yaitu wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Jangan sampai kalian itu mengumpulkan 2 saudari, istri dan adiknya atau istri dan mbak Yunya, dikumpulkan dalam satu pernikahan dengan 1 orang. Maksudnya demikian. Ataupun di situ akadnya tidak sama pun juga tidak boleh. Pokok di sini fi ismatin wahidah, dalam satu peliharaan. Artinya reng bini saudari ini, 2 saudari ini dinikahi oleh 1 orang laki-laki itu tidak boleh, selama sang suami itu menikahi mbaknya atau adiknya. Pokok saudarinya kok misalkan jadi istri, maka saudari yang satunya itu tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali zaman yang sudah lampau, termasuk dulu di era jahiliyah itu boleh. Karena melambak zaman jahiliyah, apa yang tidak boleh? Wong zaman di situ sebelum Rasulullah dibi'sah atau diutus menjadi
seorang nabi dan rasul. Bahkan khamr saja fi sodril Islam, di awal era agama Islam itu pun dihalalkan, itu khamr, sebelum ada perintah keharumannya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kok dua saudari itu dilarang dinikahi oleh seorang laki-laki satu, atau dikumpulkan, ada satu orang laki-laki menikahi dua perempuan sama-sama saudarinya, maksudnya sama-sama saudarinya, ale iyu atau iyu dan adik. Alasannya di situ, lima fihi min qat'iyyatir rahmi bisa babima yahsulu bainahuma minal mukhasamati al muaddiyati ilal bughdha atau ilal baghdha. Ketika ada seorang suami itu menikahi adik plus iyunya, kakak plus adiknya, maka akan terjadi pemutusan ikatan silaturahim. Karena di sana nanti akan terjadi mukhosomah, pertukaran, saling bercekcok, saling berselisih, saling bertentangan antara adik dan kakaknya. Nikahi yang menjadi sabab keharumannya, yang nanti al-muaddiyati ilal baghdha, keduanya sama-sama memiliki sifat benci kepada yang satunya. Antara iyunya benci sama adiknya, atau adiknya yang benci sama mbak iyunya. Itu ghaliban, secara umumnya demikian. Karena manusia itu rata-rata manusia itu dalam melakukan satu hal itu mengikuti perasaannya, yang dinilai itu dohirnya perasaan. Lah kok nanti ada satu sedikit kecemburuan di hati, maka terjadilah perasaan atau rasa dendam dan benci dari hati. Dan ketika itu sudah muncul di antara dua saudara, maka terjadi qat'iyyatur rahmi, yaitu memutus tali persaudaraan. Ini yang dihindari oleh syariat. Wa hadza fid dunya, ini hukum hanya terjadi di dunia. Detireng laki ini kata oleh akabin ben alen, sementara dia punya istri kakaknya itu di dunia saja. Wa amma fil akhirah, adapun nanti di yaumil akhirat, falamani amin jam'il ukhtain fiha, tidak ada larangan. Di akhirat itu bebas sebebas-bebasnya seorang suami menikahi mbak yunya plus adiknya, atau adiknya plus mbak yunya, itu boleh. Walaupun setretanan 10 misalkan kabin kebi, di akhirat itu tidak ada larangan. Kenapa kok di akhirat tidak ada larangan? Lintifai illatit tahrim, karena tidak ada alasan keharumannya. Kenapa? Karena di akhirat tidak ada saling benci membenci, tidak ada dendam, marah, itu tidak ada di akhirat nanti. Telepon masuk ke dalam surga, tapi semuanya diukur bukan melalui nafsunya, tapi melalui kebenaran dan kenikmatan yang disertai fadl dari Gusti Allah, yaitu anugerah dari Pangeran. Wala hikda wala ghillah, tidak ada rasa dendam dan benci. Sehingga bisa disimpulkan di sini, faman tazawwaja ihdal ukhtain, barang siapa yang menikahi salah satu dari dua saudari, summa matat fi ismatihi, kemudian saudarinya satu yang dinikahi itu meninggal, summa tazawwajal ukhra, sang suami menikahi adiknya, summa matat aidon, kemudian adiknya meninggal juga, atau sang suami meninggal duluan, maka tidak menutup kemungkinan nanti di yaumil qiyamah dan di akhirat keduanya sama-sama berkumpul. Paham maksudnya? Contoh kembang lari, contoh grokun. Saya menikahi istri saya, kemudian meninggal istri saya misalkan ya, pas kula akabin banjija,
Dan nanti di yaumil qiyamah tidak menutup kemungkinan keduanya sama-sama kumpul dan statusnya menjadi istri saya. Dan itu tidak ada problem di akhirat, itu tidak ada. Ini sekedar contoh ini kan, contoh. Atau di situ saya yang mati duluan, maka pun juga sama. Semua istri itu nanti akan berkumpul jadi satu di yaumil qiyamah. Statusnya tetap menjadi istri. Kemudian di sini walaupun saudarinya itu mengizini untuk dimadu, itu tetap tidak boleh. Ini anjuran syariat dan ini peraturan syariat, bukan kehendak individu setiap manusia. Jadi walaupun begini, misalkan istrinya bilang, wes tidak apa-apa, wes mas kawin saja adik saya, atau mbak Yu saya kawin, wes semuanya nikahi saja tidak apa-apa, saya ridho mas. Walaupun ada ucapan demikian, tapi syariat tidak ridho. Kenapa kok tidak dipertimbangkan pendapat dari seorang istri, walaupun itu keridoan? Li'anna tab'a yataghayyar, karena rata-rata watak manusia itu berubah-ubah kan. Engki tepan senang, sedang kadang sebini itu bilang atau nyupport lah, mendukung, ayolah nikah lagi. Tapi dalam kondisi yang lain itu nanti timbul perasaan yang berbeda. Ini wataknya manusia. Jadi berdasarkan beberapa masalah yang dipertimbangkan oleh syariat tadi, akhirnya dilarang sekeras-kerasnya seorang suami itu menikahi kakak plus adiknya, itu dilarang. Selama sang kakak yang menjadi istri itu tidak meninggal dan tidak ditalak bain. Kalau sudah meninggal atau ditalak bain, maka di situ boleh alias halal menikahi saudarinya. Ini ketentuan dari syariat. Wala yajma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.